Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini Ustazah akan membahas tentang pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Oke. Di sini ada pengertian pecahan senilai. Coba lihat, di situ ada gambar kue. Di situ ada satu kue tar dipotong menjadi 6 potong bagian sama besar. Di sini saya akan kasih nama Ani. Seakan-akan Ani yang memakan ya, makan kue tersebut. Ani memakan satu potongan kue tar itu. Berapa bagian kue tar yang dimakan Ani dan berapa pula bagian tar yang tersisa? Bagian kue tar yang tersisa. Oke, lanjut. Kue tar yang dimakan Ani tadi itu kan ada satu potong. Ani hanya memakan satu potong kue tar yang tadinya ada 6 potong dari keseluruhannya. Jadi dalam pecahan itu dapat ditulis 1/6 karena satu yang dimakan dari keseluruhannya ada 6 potong. Jadi 1/6 gitu. Dapat ditulis 1/6. Kue tar yang tersisa ada 5 potong dari keseluruhannya tadi yang 6 potong. Yang tersisa ada 5 potong karena tadi satu potong udah dimakan Ani, jadi sisanya kan 5 potong dari keseluruhan. Jadi dalam pecahan itu dapat ditulis 5/6 begitu. 5/6, 5 potong dari sisanya, sedangkan keseluruhannya ada 6. Jadi dapat ditulis dalam pecahan itu 5/6. Oke, gimana sih biar kita tahu dalam pecahan itu mana yang disebut dengan pembilang, mana juga yang disebut dengan penyebut. Dalam pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Untuk triknya agar kita cepat ingat mana sih penyebut, mana sih pembilang, kita ingat aja yang bagian atas itu kan ada berapa per berapa ya. Jadi bagian atas itu disebut sebagai pembilang. Sedangkan yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Jadi kalau misalnya 1/6, maka 1 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Begitu. Sama juga dengan 5/6 seperti sisa kue tar tadi. 5/6. Jadi 5 ini disebut dengan pembilang, sedangkan 6 disebut dengan penyebut. Jadi 5 yang di atas itu pembilang, 6 itu yang ada di bawah disebut dengan penyebut. Begitu. Oke. Pecahan senilai itu yaitu merupakan pecahan-pecahan yang nilainya sama. Dapat dari mana kok bisa nilainya sama begitu kan? Jadi kita dapat peroleh dari mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut semula dengan bilangan yang sama. Jadi kalau misalnya di atas dikalikan 2, maka di bawah juga harus dikalikan 2 begitu. Harus dikalikan atau dibagi dengan pembilang dan penyebut semula dengan bilangan yang sama selain 0 begitu. Misalnya A per B sama dengan, misalnya menggunakan perkalian ya. Jadi A itu dikali M. Kalau atas dikali M, maka di bawah juga harus dikalikan M. Kalau misalnya untuk pakai pembagian, A dibagi N, di bawah juga harus dibagi N. A dibagi N juga. Dengan M dan N sembarang bilangan bulat selain angka 0 begitu. Coba nih, saya kasih contoh 1. Tuliskan masing-masing 3 pecahan yang senilai pecahan yang senilai dengan A 5/8, B 20/30. Jadi tadi ingat ya, kalau misalnya yang di atas dikali 2, di bawah juga harus dikali 2. Kalau di atas dikali 3, di bawah juga harus dikalikan 3. Jadi pembilang dan penyebutnya itu kalau misalnya pakai perkalian harus sama, nilainya harus sama selain 0 ya. Oke, kita bahas ya. Jadi pembahasannya 5/8. Oke, ini kita pakai perkalian. Jadi 5/8. Kalau kita yang pembilangnya 5-nya itu kita kalikan, misalnya kita kalikan dengan 2. Jadi penyebutnya atau yang bagian bawah 8 itu harus dikalikan 2 juga.
Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10, 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi 5 per 8 senilai dengan 10 per 16, begitu ya. Kemudian 5 per 8 kita cari juga nilai yang senilai. Kalikan, kan 2 sudah nih, kita kalikan 3 sekarang. 5 dikali 3, 8 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15, 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi 5 per 8 senilai dengan 10 per 16 dan 15 per 24. Oke, lanjut misalnya 5 per 8 sekarang kita kalikan dengan 4. Jadi 5 kali 4 itu 20, 8 kali 4 itu 32. Jadi 5 per 8 senilai juga dengan 20 per 32. Oke, jadi 5 per 8 senilai dengan 10 per 16, senilai juga dengan 15 per 24, dan senilai juga dengan 20 per 32, begitu. Sekarang yang B, 20 per 30, karena ini kan nilainya besar, jadi kita bisa menggunakan pembagian. Kita sekarang menggunakan pembagian ya. Menggunakan perkalian juga bisa, tapi ini kita menggunakan pembagian. 20 kalau di atas dibagi 10, di bawah juga harus dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi 20 per 30 itu senilai dengan 2 per 3. Oke, yang untuk selanjutnya kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 30 dibagi 5 dapat 6 ya. Jadi 20 per 30 itu senilai juga dengan 4 per 6 ya, begitu. Kemudian kita kalikan, misalnya dikalikan dengan 3. 20 per 30. Ini kalau misalnya kita kalikan 3, jadi 20 kali 3 itu 60, 30 dikali 3 itu 90. Kita sederhanakan bisa kan, tadi 2 per 3 dikali, kita kalikan 3, berarti 2 kali 3, 3-nya juga dikalikan 3, jadi dapat 6 per 9, begitu. Jadi 20 per 30 itu senilai dengan 2 per 3, senilai pula dengan 4 per 6, dan senilai juga dengan 6 per 9. Oke, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat. 2 per 5 sama dengan titik-titik per 20. Yang B, 27 per 36 sama dengan 18 per titik-titik. Oke, kita jawab ya, kita coba bahas. Pembahasannya, nomor yang bagian A, 2 per 5 sama dengan titik-titik per 20. Oke, 5 dikali berapa dapat hasilnya 20. Dapat kalikan berapa? Ya, cara mudahnya begini, 20 per 5 aja langsung. 20 per 5 itu sama dengan 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Kalau misalnya penyebut ini dikalikan 4, otomatis pembilang atau bagian atas juga harus dikalikan 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, betul, itu untuk bagian A. Sekarang bagian B, gimana caranya? Ustazah kasih tugas ya, tolong semuanya kerjakan yang bagian B, nanti kirim ke Ustazah jawabannya. Oke, mungkin sekian dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.